Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afidin, mahasiswa PPDS Universitas Airlangga dengan prodi ilmu benda. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah filsafat ilmu dengan topik peran filsafat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di era vaksinasi COVID-19 untuk Indonesia yang lebih cerdas dan bermoral mulia. Isu-isu yang akan kita bahas di sini adalah isu-isu tentang yang lagi marak diperbincangkan, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Akan kita bahas beberapa berita yang berkenaan dengan vaksinasi COVID-19 yang menurut saya itu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang perlu kita bahas dalam suatu ilmu yang akan kita jelaskan apa itu vaksin COVID-19. Berikut adalah isu-isu tentang vaksin COVID-19. Ada beberapa berita, ini jelas berita hoax, yaitu vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak orang. Jadi yang disuntikan itu ada yang beneran, itu adalah yang disuntikan adalah chip sehingga dapat melacak seseorang. Ada juga yang memberitakan tentang dan ramai Thomas di Gresik meninggal akibat disuntik COVID-19. Berita-berita seperti ini yang akan membuat kita bingung. Tapi kita perlu memperjelas sumber berita ini, apakah berita ini benar dan apakah berita ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan berita lain tentang Kasdim Gresik Mayor Sugeng Riyadi meninggal akibat disuntik vaksin. Dan berita-berita hoax yang lainnya. Jika sudah disuntik vaksin COVID-19, tidak perlu mematuhi protokol kesehatan. Apakah itu benar seperti itu? Nah, sebelumnya kita bahas dulu, COVID itu apa sih sebenarnya? Salah satu penyebab menular yang perlu diwaspadai adalah virus. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa virus yang menyerang di dunia ini. Pertama, pada tahun 2002 sampai 2003, terdapat SARS-CoV-1. Ini yang menyerang di daerah pernafasan. Yang kedua adalah H1N1 pada tahun 2009. Pada tahun 2012 itu juga diberitakan tentang MERS-CoV di Saudi Arabia. Pada tanggal 31 Desember 2019 itu di Tiongkok melaporkan kasus pneumonia serius yang belum diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari naik jumlah kasusnya menjadi 44 kasus dan terus bertambah hingga saat ini. Yang ini awal mula dari pada COVID-19 yang awalnya dulu disebut dengan novel coronavirus. Apa sih gejala-gejala dari COVID-19 tersebut? Pertama adalah rasa demam, rasa lelah, batuk, kering. Gejala itu tidak spesifik. Gejala itu sangat mirip dengan gejala flu. Pada beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, jadi tersumbat, pilek, nyeri kepala, mata merah, sakit tenggorokan, diare. Kadang juga mengalami hilang penciuman dan pembauan serta ruang kulit. Pada usia lanjut, pada lansia, orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes mellitus, dan kanker, berisiko lebih besar mengalami keparahan. Jadi pada
lansia yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta lainnya itu dapat menyebabkan keadaannya menjadi lebih parah. Gimana penularannya? Pertama melalui droplet, terus melalui kontak dengan pasien atau kontak dengan seseorang yang karir itu adalah dia sebenarnya sudah terinfeksi virus tersebut, tapi tidak menimbulkan gejala. Itu yang perlu diwaspadai. Terus ada orang yang pernah bersentuh dengan pasien COVID-19 dan kemudian menyentuh wajah, terutama di daerah selaput pendir di mata, yang dinamakan konjungtiva, atau melalui udara. Tapi kalau melalui udara ini masih dalam penelitian lebih lanjut. Gimana cara pencegahannya? Yang pertama, kita harus menghindari keramaian dan kontak dengan orang sakit, tidak menyebarkan berita-berita hoax atau bohong, sering cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer, menggunakan masker jika keluar rumah, terus menutup mulut dengan tisu saat batuk dan bersin, atau dengan menggunakan bagian dalam dari celana. Segera menghubungi dokter atau periksakan kesehatan jika memang gejalanya berlanjut. Cara pemakaian masker yang benar adalah masker menutupi hidung, mulut, dan dagu. Bagian yang bermakna itu berada di bagian depan. Terus tekan sisi atas masker yang terbuat dari kawat agar bentuknya menyesuaikan hidung. Ganti masker atau lepas masker jika sudah digunakan dengan hanya menyentuh talinya, karena bagian yang berwarna itu adalah bagian yang infeksius. Data statistik di Indonesia begitu banyak, sudah hampir 1 juta pasien atau 1 juta orang yang terkonfirmasi, dan dalam perawatan masih 145 ribuan, 736 ribuan itu sudah sembuh, tapi sudah ada 25.987 yang meninggal. Data ini diambil pada tanggal 17 Januari kemarin. Semakin hari dari grafiknya menunjukkan kalau kasus COVID-19 tidak semakin sedikit, tapi malah semakin naik. Nah, ini untuk vaksin COVID sendiri apakah sudah ada? Jadi, vaksin COVID ini sudah ada. Jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu, vaksin itu apa? Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tersebut. Hubungan vaksin, imunisasi, dan kekebalan kelompok. Vaksin akan membuat tubuh seseorang mengenali bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu, sehingga bila terpapar virus tersebut akan menjadi lebih kebal. Artinya, ketika sudah divaksinasi, tubuh sudah mengenali virus tersebut, sehingga jika terdapat virus yang masuk, akan segera diperangi atau dilawan oleh antibodi yang spesifik tersebut. Itu. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok yang disebut herd immunity, sehingga dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit di suatu tempat. Jadi untuk vaksinasi cakupnya harus sebaiknya adalah untuk cakupan di masyarakat yang banyak. Jika satu orang saja yang diimunisasi itu akan percuma, karena yang lainnya masih akan saling menularkan, sehingga virus yang masuk ke dalam tubuhnya bisa saja akan bermutasi, sehingga vaksin tersendiri pun akan percuma nanti jika virus itu bermutasi terus dan perlu dibuat vaksin baru untuk virus yang bermutasi tersebut. Ini vaksin yang lagi marak diperbincangkan.
vaksin yang produk dari Sinovac. Nah, ini perlu diketahui. Jadi kebenarannya vaksin yang diproduksi oleh Sinovac itu sudah aman karena sudah ada 4 dari komponen ini komposisinya. Pertama, virus yang sudah dimatikan. Jadi bukan virus yang masih hidup atau masih sehat, masih kuat yang disuntikkan ke dalam tubuh kita, tapi adalah antigen dari virus yang sudah dimatikan. Terus yang kedua ada aluminium hidroksida untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Yang ketiga adalah ada fosfatnya sebagai peran sebagai stabilizer vaksin sehingga tidak mudah rusak. Sini ada natrium klorida untuk isotonis memberikan kenyamanan saat penyuntikan. Jadi tidak hipertonis atau kental sehingga lebih tidak nyeri, relatif tidak nyeri jika disebutkan pada kulit atau apakah halal. MUI sudah menyatakan halal untuk produk vaksin ini. Jadi halal jika MUI sudah menyatakan halal itu berarti tersumber channelnya apakah aman. Badan POM sudah menyebutkan sertifikat aman yang dibantu oleh EUA dan siap disuntikan. Selain itu, vaksin dari COVID-19 ini sudah melalui beberapa tahap uji klinis. Tahap 1 sampai tahap 3, fase 1 sampai fase 3. Abu sudah buka untuk keampuhan dari vaksin COVID-19 itu sudah dilakukan uji klinis fase 3 yang kita tunggu untuk hasilnya. Yang diharapkan memang untuk vaksinasi COVID-19 itu dapat mengurangi dari gejala COVID-19, terutama gejala keparahan. Karena fungsi dari vaksinasi pertama adalah untuk melindungi kita atau membentuk antibodi dalam tubuh kita sehingga ketika ada virus masuk ke dalam tubuh kita itu sudah dikenali sehingga dapat diperangi oleh antibodi dalam tubuh kita sehingga gejalanya itu tidak sampai ke gejala berat. Itu yang dia. Jadi dari penjelasan tersebut vaksin yang sudah diedarkan itu yang perlu diperhatikan sudah melalui beberapa tahap penelitian. Jadi ketika ada berita-berita yang seperti tadi, diharapkan kita harus menelusuri kebenaran dari berita tersebut. Dari segi keilmuan, kita harus menyelidiki, mencari informasi yang jelas tentang vaksin atau informasi-informasi yang lainnya yang sering dibahas sehingga kita bisa mengerti apakah informasi-informasi tersebut yang membahas suatu topik, suatu pembahasan seperti suatu isu seperti vaksin ini itu memang benar atau tidak sesuai dengan informasi-informasi yang kita cari yang sesuai dengan keilmuan kita. Seperti itu, terima kasih video ini dibuat. Jika saya ada salah-salah, saya minta mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.